Jalan Tol Cipularang dikenal sebagai salah satu jalur paling angker di Indonesia, dengan banyak kisah mistis yang viral. Dalam video ini, seorang sopir menceritakan pengalamannya menjemput penumpang misterius di rest area, yang ternyata sudah meninggal. Gue udah narik travel selama 5 tahun, rute Bandung-Jakarta udah kayak halaman rumah, tapi malam itu, entah kenapa, gue ngerasa jalanan sepi banget, gak ada kendaraan lain. Padahal biasanya jam segini masih rem. Jam menunjukkan 0:47 menit, gue lagi sendirian. Cuma ada satu penumpang di bangku belakang cewek. Masuk dari rest area KAN 88, pakai jaket warna abu-abu. Rambutnya panjang banget, nyaris nutupin muka. Gak banyak ngomong, cuma bilang, turun di tempat biasa, mas. Gue gak mikir aneh-aneh, mungkin dia pelanggan tetap travel sebelumnya. Tapi mulai aneh pas dia bilang dengan suara pelan, nyaris bisikan, mas, tolong jangan lihat kaca spion. Ya sampai saya turun, gue nyengir, lah kenapa, mbak? Dia dim, gue pikir bercanda. Tapi makin gue jalan, suasana makin aneh, radio mulai berisik, kayak suara kresek-kresek. Padahal sebelumnya lancar, AC mendadak dingin banget, kayak kulkas rusak. Gue ngelirik kaca spion refleks aja, dan sumpah. Di spion tengah, gue ngelihat dua kepala di jok belakang, satu kepala cewek yang tadi, dan satu lagi. Kepala yang ngadep ke belakang, rambutnya panjang, matanya putih, mukanya gak ada kulitnya. Gue langsung noleh, kosong, cuma cewek itu, duduk diam, nunduk. Tapi napas gue udah mulai ngos-ngosan, tangan mulai gemetar, keringat dingin ngucur walaupun AC sedingin es. Gue putusin buat berhenti di bahu jalan, tapi cewek itu langsung nyaut, jangan berhenti. Dia nggak suka kalau kita berhenti dia. Gue nanya pelan, cewek itu naikin wajahnya pelan-pelan. Matanya kosong, tapi dia jawab, lirih banget, yang barusan mas lihat di spion. Itu bukan saya. Gue mau buka pintu, kabur, sumpah. Tapi lutut gue kaku. Tiba-tiba mobil gue goyang sendiri. Kayak ada yang naik ke atap, duk-duk-duk. Suara langkah kaki, jelas banget, dan lo tahu. Suara itu berhenti pas tepat di atas kepala gue. Seketika semua lampu mobil padam. Jalan tol gelap total. Tapi dari kaca depan, gue bisa lihat bayangan. Kayak seseorang lagi nunduk, ngelihatin gue dari atap. Gue teriak. Tapi suara gue nggak keluar. Cewek itu tiba-tiba bilang, kalau mas bisa keluar hidup-hidup dari jalan ini, tolong sampaikan ke keluarga saya. Saya belum pulang. Mereka nggak tahu jasad saya masih di dalam mobil yang nyemplung waktu kecelakaan 7 bulan lalu. Gue nggak paham, maksudnya gimana? Gue cari sinyal, HP nggak ada sinyal sama sekali. GPS muter-muter, nunjukin gue muter-muter di KAN 97, padahal udah lebih dari 10 menit gue nyetir lurus, dan saat gue sadar, suara dari luar mobil mulai kedengeran. Ratusan suara, teriakan, tangisan, tawa cekikikan, semua datang dari balik pepohonan, pinggir tol, dan tiba-tiba cewek itu nyaut lagi, nadanya kali ini kayak ketakutan, mas, jangan biarin dia masuk mobil. Kalau dia masuk, kita semua nggak bisa pulang. Gue bener-bener panik, tapi mobil gue ngebut sendiri, kaki gue nggak nginjek gas, setir bergerak sendiri, kecepatan naik ke 120 km per jam, 140, 160, tiba-tiba bang. Sesuatu nabrak kaca depan, retak, tapi nggak hancur. Bayangan hitam kayak manusia jatuh ke kap mobil, lalu menghilang begitu saja. Cewek itu mulai nangis. Dia nunjuk ke depan, mas, rem. Tapi kaki gue kaku, mobil nggak bisa dikendalikan. Sampai gue bangun, napas ngos-ngosan, gue ada di dalam ambulans, kepala gue diperban. Polisi bilang mobil gue kecelakaan tunggal. Mobil terguling di KAN 97, tapi anehnya, kata mereka, gue ditemukan sendirian, gak ada penumpang lain. Gue tunjukin rekaman dasecam, karena gue pasang sendiri, dan lo tahu apa yang terekam? Gue ngobrol sendiri, gue buka pintu belakang sendiri, yang paling parah. Gue tertawa sendiri, sambil bilang, tenang aja, mbak. Saya anterin pulang, walaupun kita sama-sama udah gak hidup. Kadang, jalanan sepi bukan berarti aman, dan penumpang yang diem di belakang lo belum tentu masih hidup. Selamat malam, jangan pernah nyetir sendirian jam 1 pagi di Cipularang. Kalau lo lihat penumpang cewek di rest area KAN 88, jangan berhenti, gue udah coba. Dan gue belum benar-benar pulang.